Kita lanjutkan setelah kita tadi menghitung konsentrasi total C dari dapur kita dan menghitung perbandingan konsentrasi antara asam lemah dan basa konjugatnya. Kemudian kita eh, kita masukkan atau kita gabung dua persamaan ini untuk mendapatkan masing-masing konsentrasi. Jadi kita gabungkan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Oke. Tadi dari persamaan 1 kita mendapatkan bahwa G per A, jadi ini G per A adalah 1,07 dan ini adalah G tambah A sama dengan 0,174. Kalau kita gabung persamaan tersebut maka kita mendapatkan ini 1,07 kali A, ini adalah basa konjugatnya tadi G-nya ya. Karena G per A sama dengan 1,07 berarti G sama dengan 1,07A plus A sama dengan C total tadi ya, dan C total tadi hasilnya adalah 0,174. Dari persamaan ini kita bisa selesaikan mendapatkan A besarnya 0,084. Dari mana 0,084? Kita selesaikan ini 1,07A tambah A berarti 2,07A. 2,07A sama dengan 0,174, berarti A sama dengan 0,174 dibagi 2,07 mendapatkan 0,084. Kemudian dari persamaan tadi 1,07A sama dengan G gitu ya. Maka G-nya adalah 1,07 kali 0,084 sama dengan 0,09. Jadi sampai di sini kita mendapatkan konsentrasi masing-masing baik asam lemah maupun basa konjugatnya. Oke, sebelum kita lanjutkan kita lihat tadi gimana tuh cara mengubah tadi dari pH menjadi konsentrasi H3O+ sehingga bisa kita masukkan dalam persamaan Van Schaick tentang kapasitas dapur. Jadi ini adalah rumus yang harusnya semuanya sudah familiar, bahwa pH adalah min log H3O+, pKa adalah min log Ka, gitu ya. Kemudian ada namanya koefisien partisi, Pk min log koefisien partisi, dan seterusnya. Itu P itu artinya min log gitu ya, dalam kimia itu udah biasa sekali. Dari persamaan ini kalau kita teruskan pH sama dengan min log H3O+, berarti minus pH. Jadi kalau kita teruskan ini minus pH atau karena di SL1 negatif dia biar enggak muncul sebagai rumus negatif pH. Jadi nanti pH-nya tadi 3 kita mainkan berarti min 3 gitu ya. Min 3 kalau yang tadi kasusnya ya. Sama dengan sama dengan log, karena minnya cuma kita ubah aja, min log H3O plus konsentrasi. Itu juga enggak pas konsentrasinya ya, enggak apa-apa. H3O plus. Oke, jadi ini adalah negatif pH sama dengan log H3O plus, berarti H3O plusnya bagaimana? H3O plus sama dengan anti log berarti ya di sini ya. Oke, kita ubah di sini biar bisa, berarti H3O plus O plus sama dengan anti log minus pH. Oke. Jadi itu kita bisa mendapatkan H3O plus dari pH yang sudah kita dapatkan. Jadi kalau tadi pH-nya 3, berarti H3O plus adalah antilog min 3. Antilog min 3 itu adalah 0,0001 atau 10 pangkat minus 3. Dengan kalkulator akan lebih mudah. Berarti ini antilog minus 3. Antilog minus 3 itu sama dengan kalau di basicnya 10. Agak rumit kalau di Excel. 10 gitu ya. Kemudian
Nah, ini adalah minus 3. Minus 3. Ya. 0,001 atau 10 pangkat minus 3. Tadi kalau pH-nya 3 ya tadi ya. pH-nya 3. Terus mendapatkan Ka-nya gimana? Tadi pKa-nya adalah 2,97 pKa-nya. Berarti Ka-nya berapa? Ka-nya berarti sama dengan 10. Kemudian kebanyakan 1, kemudian minus ini ya 0,001072 atau 1,07 kali 10 pangkat minus 3. Ini tadi yang saya terangkan di sini ya. Jadi kalau pH-nya 3 ini, maka H3O plusnya adalah 10 pangkat minus 3. Kemudian pKa-nya adalah 2,97, maka Ka-nya adalah 1,07 kali 10 pangkat minus 3 ya, termasuk juga di bawah ini ya. Ini juga sama 10 pangkat minus 3. Wah, ini nulisnya kebalik ya. Ini dari sini menjadi di sini, tapi sama aja. Kan Ka kali H3O plus per Ka plus H3O plus kuadrat. Perkalian dan penjumlahan itu sifatnya asosiatif, jadi nggak masalah kita balik jadi H3O plus Ka per H3O plus kali Ka per H3O plus Ka kuadrat, dibolak-balik sama aja. Oke, sehingga kita mendapatkan C yang tadi itu. Kita lanjutkan. Setelah kita tadi gabungkan dua persamaan tadi, kita mendapatkan A-nya 0,084, G-nya 0,09, semuanya satuannya adalah molar. Sampai di sini biasanya sudah selesai di buku itu ya. Tapi untuk praktek kita harus melihat labnya, apa yang dimiliki oleh lab itu. Apakah nanti dia sudah punya sumber A-nya yaitu asam salisilat, dan dia juga sudah mempunyai sumber G-nya yaitu basa konjugat dari asam salisilat, misalnya natrium salisilat misalnya yang paling mudah. Kalau sudah ada dua-duanya, maka kita bisa membuatnya dengan menggunakan metode langsung. Tadi sudah kita dapatkan data bahwa dalam daftar kita konsentrasi akhirnya, biar lebih kelihatan, oke. Nah, konsentrasi akhirnya yaitu dalam daftar kita asam salisilatnya 0,084 molar. Kalau mau buat 1000 ml ya tinggal kita kalikan aja 0,084 kali 1000, berarti 84 milimol. Demikian juga dengan natrium salisilatnya yaitu 0,09 molar kali 1000 yaitu 90 milimol. Ingat ini masih milimol, nimbangnya berapa? Ya nimbangnya tinggal milimol itu kita kalikan dengan BM. Ya, 84 kali berat molekulnya asam salisilat. Kemudian di sini 90 kali berat molekulnya natrium salisilat. Kita mendapatkan masing-masing berapa gram. Itu adalah pembuatan secara langsung. Kalau tidak langsung, diingat lagi di kuliahnya ya. Kalau adanya misalnya asam salisilat saja, tidak ada natrium salisilat, kita bisa membuat asam salisilat dicampur dengan NaOH. Berapa NaOH-nya? Itu hitungannya sudah pernah kita sampaikan di kuliah. Bisa dibuka kembali. Kemudian bagaimana kasusnya kalau asam lemah yang kita miliki itu adalah asam poliprotik. Asam poliprotik yaitu asam yang mempunyai lebih dari satu macam pKa atau bisa mengalami ionisasi lebih dari satu kali, asam poliprotik. Sebagai contoh dari asam poliprotik, ini sudah saya carikan di sini, adalah asam fosforik acid. Ini ya, H3, hanya ada 3, 1, 2, 3, PO4, mohon maaf. H3PO4 ini karena mempunyai 3H, maka dia bisa melepaskan H satu persatu, dan lepasnya H itu menunjukkan ada punya pKa tertentu. H yang pertama akan lepas dengan pKa 2,14, yang kedua akan lepas dengan pKa 7,2, yang ketiga akan lepas dengan pKa
12,37. Kalau kalian cari di buku yang lain akan berbeda-beda, hampir sama tapi beda. Misalnya PKA 1 2,12, PKA 2 7,21, PKA 3 12,57, itu saya sampaikan kemarin tuh ya dari sumber buku yang lainnya, tapi sekitar 2, sekitar 7, sekitar 12. Bagaimana kalau ini digunakan sebagai dapar? Maka dapar yang kita buat, yang bisa kita buat dengan fosforik asid, ini dapar yang pH-nya berapa? Karena dia punya pKa 2,14, maka dia bisa kita buat pada pH antara 1,14 sampai dengan 3,14. Kenapa? Karena punya pKa 2,14. Siapa yang punya pKa 2,14? H3PO4. Masih lengkap hanya. Karena ini pKa 1 berarti hanya masih lengkap. H3PO4 punya pKa 2,14. Itu sebagai komponen asam lemahnya. Kemudian basa konjugatnya apa? Basa konjugatnya ini kita lepas 1 hanya ya. Berarti tinggal H2PO4, tinggal H2, ini hanya tinggal 2, PO4 minus karena sudah lepas 1 H plusnya. Gitu. Kemudian jadi itu basa konjugatnya ya. H2PO4 minus, asam lemahnya H3PO4. H2PO4 minus itu bisa disuplai oleh macam-macam. Bisa pakai NaH2PO4, bisa pakai KH2PO4 ya, dan bisa pakai senyawa yang lainnya. Yang penting di situ ada atau mampu menghasilkan H2PO4 minus gitu. Berapa miligram yang H3PO4, berapa miligram H2PO4 minus? Kembali hitungan seperti yang saya sampaikan tadi itu, pakai persamaan Henderson-Hasselbalch dan persamaan Van Slyke tentang kapasitas dapar, kita bisa menghitung berapakah jumlah asam lemah dan basa konjugat yang kita perlukan. Oke. Kemudian berikutnya, karena dia bisa terionisasi lebih dari 1 kali, maka ya dia punya pKa 2. pKa 2-nya 7,20. pKa-nya siapa? 7,20 itu pKa asam fosfat, tapi bukan yang H3PO4. Kalau hanya masih 3, itu dia pKa-nya 2,14. Yang pKa-nya 7,2 yaitu yang sudah berupa garam atau ion. Jadi H2PO4 min. H2PO4 min itu hanya bisa lepas 1 lagi, dan pKa lepasnya itu adalah 7,2. Atau mudahnya gini aja, NaH2PO4 itu pKa-nya yaitu 7,2. Ya, NaH2PO4 itu sama dengan adalah H2PO4 minus, pKa-nya adalah 7,2. Sehingga kita bisa membuat dapar dengan pH sekitar 7,2 dengan menggunakan asam fosfat. Tapi asam fosfat yang kedua yaitu NaH2PO4 sebagai komponen asam lemahnya. Sedangkan basa konjugatnya yaitu apa? Kita lepas 1. Tadi sudah lepas 1, kita lepas 1 lagi, berarti tinggal HPO4 2 minus sebagai basa konjugat dari H2PO4 minus. Gitu ya. Jadi bisa kita buat untuk dapar pada pH 6,2 sampai 8,2 plus minus 1 dari sini. Gitu. Tapi kalau pH 5 gimana? pH 5 ya nggak bisa. pH 5 kan mau ke pKa 1 jauh, mau ke pKa 2 juga jauh. Jadi nggak bisa kita buat pH 5 dengan menggunakan asam fosfat. Pakai yang lainnya, asam asetat misalnya yang pKa-nya 4,76. Jadi dekat dengan 5. Kemudian bagaimana dengan yang lainnya ini? Yang kedua, asam poliprotik yang kedua yaitu asam sitrat. Asam sitrat ini punya 3 pKa. H3 sitrat itu pKa-nya 3,13. H2 sitrat pKa-nya, ini H2 sitrat minus ya, pKa-nya 4,76, dan H sitrat 2 minus pKa-nya 6,4. Berarti bisa untuk membuat dapar yang pH-nya kalau pakai H3 sitrat sebagai asam lemahnya 2,13 sampai 4,13. Kemudian kalau pakai H2 sitrat minus sebagai asam lemahnya 3,76 sampai 5,76. Jadi nyambung ya, ini nyambung, overlap daparnya. Artinya kita bisa buat dari yang paling bawah di sini yaitu 2,12
sampai ini nyambung juga karena 5,76 itu lebih tinggi daripada 5,4 kalau ini turun 1 ya kan, sehingga masih nyambung. Kemudian yang tertinggi yaitu 6,4, berarti yang plus 1 menjadi 7,4. Jadi dari 2,13 sampai 7,4. Rentangnya lebar, nggak putus-putus kayak asam fosfat. Gitu ya, kalau asam fosfat tadi sekitar 2, sekitar 7, sekitar 12. Kalau ini dari 2,13 sampai 7,4 untuk asam poliprotik ini. Ya, itu dapar dengan asam poliprotik. Sekarang kalau misalnya kita titrasi atau kita tambahkan basa ke dalam suatu dapar. Oke. Misalnya, berapakah pH-nya jika dalam 100 ml larutan tersebut ditambahkan 1 ml HCl 0,1 molar. Ini dapar yang sudah kita buat tadi ya. Dapar yang sudah kita buat, disuruh menghitung pH-nya. Ini cuma 100 ml, ini 1 ml HCl 0,1 molar. Maka kenapa kok bisa menjadi dapar, kok pH-nya nggak banyak berubah? Karena HCl itu akan bereaksi dengan natrium salisilat menjadi asam salisilat. Jadi akan terjadi reaksi seperti itu, dan dengan persamaan Henderson-Hasselbalch kita bisa menghitung pH-nya. pH sama dengan 2,97 plus log 9 minus 0,1 milimol per 101 ml. Bisa dipahami di sini. Tadi konsentrasinya dari G atau natrium salisilatnya yaitu 0,09 molar. 0,09 molar kalau kita kalikan dengan 100 ml berarti 9 milimol. Mula-mula ada segitu natrium salisilatnya, 9 milimol. Tetapi karena ditambahi dengan HCl, maka HCl itu akan bereaksi dengan HCl ini akan bereaksi dengan natrium salisilat, dan karena HCl-nya adalah 1 ml kali 0,1 berarti 0,1 milimol, maka konsentrasi asam salisilat natrium salisilatnya akan berkurang dari 9 milimol per 100 ml berkurang sebanyak 0,1 milimol per 101 ml. Kenapa kok ini 101? Karena volumenya menjadi 100 tambah 1, 101. Jadi ini milimol dibagi mililiter berarti sudah molar. Ini konsentrasi akhir dari natrium salisilat setelah ditambahi HCl. Kemudian karena terjadi penambahan HCl, asam salisilatnya bertambah hasil reaksi dari natrium salisilat itu. Bertambah berapa? Semula ini sebelum ditambahi HCl 0,084 molar sebanyak 100 ml berarti 8,4 milimol. Kemudian HCl-nya sama 0,1 milimol, volumenya juga sama 101 ml, sehingga terjadi penurunan kadar natrium salisilat dan peningkatan kadar asam salisilat. Ya, kalau kita hitung pH-nya menjadi 2,99. Jadi terjadi penurunan pH sebesar 0,01. Tadi 3 menjadi 0,01. Itu perubahannya yang sangat kecil, cuma 100 ml ya, tambahnya volume 1 ml. Kan banyak ya penambahan 1 ml terhadap 100 ml itu kan cukup banyak, tapi pH-nya hanya berubah sedikit saja. Jadi kalau ditambahi NaOH bisa kalian hitung juga seperti apa. Oke. Kalau misalnya kita hitung dengan menggunakan persamaan kapasitas dapar, beta sama dengan 0,1. 0,1 tadi adalah beta yang kita persiapkan di awal tadi. Delta basanya adalah minus 0,1 kali 1 per 101. 101 adalah volume campuran, kemudian 0,1 kali 1 adalah HCl yang kita tambahkan. Lah kok minus? Karena di sini positif kalau dia adalah basa. Karena ditambah HCl maka di sini negatif. Ya. Delta pH-nya adalah pH akhir dikurangi pH mula-mula yaitu 3. Ya. Maka 0,1 kali pH akhir minus 0,3, ya ini perpanjang gitu ya. Kemudian ini pH minus 3, minus 0,3 gitu ya. Kesana itu ya kan jadinya 0,1 pH akhir minus 0,3 sama dengan 0,001. 0,001 ini minus ini adalah dari ini. Minus 0,1 kali 1 dibagi 101.
segini. Maka pH akhir sama dengan 0,299 dibagi 0,1 sama dengan 2,99. pH-nya turun 0,01 unit. Jadi kita bisa menghitung pH akhir itu dari persamaan Van Slyke tentang beta maupun kita hitung dengan menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch dengan melihat mana yang bertambah, mana yang berkurang. Hasilnya sama-sama 2,99. Jadi nanti ketika kalian menyiapkan laporan sementara, bisa kan suruh ngitung duluan ya, berapakah pH setelah penambahan basa sebanyak sekian molar, sekian mililiter. Itu bisa kalian hitung menggunakan persamaan Van Slyke tentang kapasitas dapur maupun menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch. Saya kira itu saja mengenai persiapan praktikum untuk dapur, dan ini hanya sebagai tambahan. Yang utama tetap dari buku yang kita acu, yaitu Physical Farmasinya si Martin itu ya. Silakan dipelajari lebih banyak dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.